Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys. Tapi dengan klik subscribe, kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Mari buka dalam Mazmur 119 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-32. Mazmur 119 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-32. Sebetulnya kalau Anda membaca dalam versi yang lain, terjemahan yang lain, ayat 25 sampai dengan 32 itu merupakan perikop yang tersendiri, atau disebut sebagai perikop D. Nah, saudara mengerti dalam bahasa Ibrani, kalau Anda tahu akan abjadnya dimulai dengan AB. Kalau kita A, B, C, D, mereka mulai dengan Alef, Bet, Gimel, dan Dalet. Nah, yang ayat 25 sampai dengan 32 ini bagian dari Dalet atau bagian dari D, kelompok D, perikop D. Saya akan bacakan dari ayat 25 sampai dengan 32. Dan khususnya Anda perhatikan nanti pada ayat yang terakhir. Jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan, dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu. Ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Lalu perhatikan pada kalimat yang terakhir dari perikop ini, pemazmur berkata, Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Saya mau ulang lagi pada ayat yang terakhir dari perikop ini, pemazmur berkata, Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Nah, dalam terjemahan yang lain dikatakan begini, I will run the way of thy commandment. Aku akan lari pada jalan perintah-perintah-Mu. Dan dikatakan apa? Because my heart is free. Karena apa? Karena hatiku itu bebas, hatiku merdeka, maka aku akan lari pada jalan perintah-perintah-Mu. Pemazmur tidak hanya berjalan pada perintah Tuhan, tapi dia berkata, aku akan berlari pada jalan perintah-perintah-Mu, because my heart is free. Moffat Bible menerjemahkan, I will run the way of thy commandments. Aku akan lari di jalan perintah-perintah-Mu, as thou do open up my life. Sebagaimana Engkau telah membongkar akan hidupku. Saudara, kalau kita merenungkan satu ayat ini saja, sebetulnya kalau kita mengizinkan Roh Tuhan mengajar kita, ada banyak hal yang luar biasa yang Tuhan ajarkan. Nah, oleh karena itu saya mau sampaikan dari dasar pijakan ayat ini selama 2 kali berturut-turut, mulai hari ini dan minggu depan, kalau Tuhan izinkan, untuk kita bisa melihat semua dan segala sesuatu yang ketika saya buka ayat ini, Tuhan mengajar begitu banyak. Nah, dengarkan baik-baik. Pemazmur berkata, aku bukan sekedar berjalan atau merangkak atau meniti di jalan perintah-perintah-Mu. Dia berkata, I will run, aku akan lari di jalan daripada perintah-perintah-Mu.
Nah, bagaimana dia berani berkata, aku bukan hanya berjalan, aku bukan hanya merangkak, aku bukan hanya meniti, tapi aku berani lari. Dan dia berkata, because my heart is free. Nah, Moffat Bible menerjemahkan, aku akan lari pada jalan perintah-perintahmu, sebagaimana oleh karena engkau telah open up, membuka, membongkar akan hidupku. Nah, dengarkan baik-baik saudara. Kalau hati kita merdeka, kita akan mampu berlari pada jalan perintah-perintah Tuhan. Hari ini banyak orang Kristen, ketika dia mendengar akan perkataan perintah Tuhan, hidupnya menjalaninya seperti orang meniti. Anda tahu meniti? Anda melihat ada satu batang pohon atau kayu yang dilintangkan pada satu sungai, untuk menyeberang orang harus meniti. Ketika dia mendengar perintah Tuhan, orang dengan ragu-ragu, dengan hati-hati sekali, dia mencoba untuk berjalan dan jangan sampai jatuh. Yang lebih baik lagi, ada orang mendengar akan jalan perintah Tuhan dan dia mulai berjalan merangkak perlahan-lahan, takut terpleset dan gagal. Yang lebih baik lagi, ada orang melihat akan jalan perintah Tuhan, dia mulai jalani akan jalan itu perlahan-lahan, tapi tidak berani lari. Pemazmur berkata, I will run, aku akan lari di jalan daripada perintah-perintahmu. Dan itu kenapa dia berkata, because my heart is free. Dan ketika saya berdoa, Tuhan, bagaimana membuat hati kami bisa bebas? Terjemahan lain menjelaskan, karena engkau membongkar, membuka, open up my life. Membongkar, membuka akan kehidupanku. Nah, kehidupan orang Kristen yang sudah dibongkar oleh Tuhan, yang sudah dibuka oleh Tuhan, dicabik kedagingannya, dirobek akan keakuannya, maka roh di dalamnya akan free. Roh di dalam manusia batiniah kita ini akan keluar dan merdeka. Dan jadilah dia orang Kristen yang rohani. Nah, bagaimana Tuhan membuat roh kita bisa merdeka? Allah berkata, dia membuka, dia membongkar akan kehidupan kita. Nah, banyak orang Kristen yang tidak pernah mengerti bahwa Allah senantiasa dan terus-menerus mengerjakan pembongkaran dalam kehidupan kita. Watchmeni berkata begini, saudara. Dia berkata, mengapa ada banyak orang Kristen yang tidak mengizinkan Tuhan membongkar akan hidupnya atau meremukkan hidupnya, istilahnya. Yang pertama, karena dia tidak tahu sebetulnya bahwa Allah sedang mengerjakan itu. Artinya begini, orang Kristen ini tidak ngerti segala sesuatu yang Allah izinkan dalam hidup kita terjadi, itu atas izin Tuhan dengan maksud untuk open up, membuka, membongkar akan kehidupan kita. Saudara, setiap hari engkau berhadapan dengan masalah, utang yang belum terbayar, masalah dengan keluarga, masalah dengan tetangga, dengan anak, dengan suami, dengan istri, segala macam urusan yang hari ini engkau hadapi. Masalah studi, teman hidup, calon mertua yang rewel, segala macam yang engkau hadapi. Dari A sampai Z engkau berurusan dengan banyak hal. Orang Kristen yang tidak sadar bahwa di balik semuanya itu ada tangan Tuhan yang ikut bekerja untuk meremukkan, membuka, membongkar kedagingan kita, akan jadi orang Kristen yang mengeluh, yang berkata, kenapa gua mengalami begini, kenapa saya gak pernah selesai persoalan saya capek, saya jenuh, kenapa begini, ngomel terus, tanpa pernah sadar bahwa di balik semua itu ada tangan Tuhan yang sedang open up our life, membuka, membongkar kehidupan kita. Nah, yang kedua adalah orang Kristen itu ketika Allah mulai bekerja terlalu cinta dirinya sendiri. Ada bentuk pengasihan terhadap diri sendiri yang begitu berlebihan sampai tidak mengizinkan Allah membongkar, mengerjakan, meremukkan akan kedagingannya. Ingat saudara, segala sesuatu
yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu punya maksud Tuhan untuk membongkar, open up, membuka akan kehidupan kita, supaya kita bisa berkata, my heart is free. Nah, Roh Kudus di dalam roh kita, Efesus berkata, Roh Kudus itu strengthen our inner man, menguatkan manusia batiniah kita. Tidak mungkin bisa merdeka keluar, seperti yang dikatakan Yesus, barang siapa percaya kepadaku, out of his belly, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup, yang dimaksudkannya ialah Roh Kudus. Nah, sumur atau mata air di dalam roh kita ini tidak mungkin keluar kalau hidup kita tidak mengalami open up. Kalau hidup kita tidak dibuka, dibongkar oleh Tuhan. Nah, pembongkaran hidup kita itu menyakitkan buat daging kita. Karena itulah yang seringkali orang katakan sebagai salib. Tapi kalau engkau mengizinkan hidupmu dibongkar oleh Tuhan, engkau akan berkata, my heart is free. Dan engkau berani berkata, I will run. Aku akan lari di jalan perintah-perintahmu. Engkau akan jadi orang Kristen yang bergerak begitu cepat, oleh karena Allah telah engkau izinkan membongkar, membuka kehidupanmu. Nah, pada waktu saudara mengalami pembongkaran Tuhan dan engkau mengizinkan dan selalu sakit dan tidak pernah ada nikmatnya itu, maka engkau akan mulai menjadi orang Kristen yang spiritual, orang Kristen yang rohani, bukan orang Kristen yang natural, tapi orang Kristen yang rohani. Maka engkau akan berkata seperti Paulus, for God whom I serve in my spirit, Allah yang kulayani di dalam rohku. Bukan dengan pikirannya, bukan dengan perasaannya, tapi dengan rohnya dia melayani Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Ini yang luar biasa. Kalau dua orang Kristen saja yang sudah mengalami pembongkaran hidupnya, sampai rohnya merdeka, memancar keluar aliran air hidup dari kehidupannya, ketika dia berkata, my heart is free, dan orang ini ketemu dengan orang Kristen lain yang mengalami akan proses Tuhan yang sama, dibongkar, dibuka hidupnya, dan orang Kristen yang lain itu berkata juga, my heart is free, hatiku ini bebas dan merdeka. Apa yang terjadi? Saudara, ini yang terjadi. Lihat Mazmur 42. Saya mau tunjukkan pada pagi hari ini apa artinya persekutuan roh itu apa. Mazmur 42 ayat yang ke-8. Mazmur 42 ayat yang ke-8. Sekali Anda bisa ngerti ini, saudara izinkan Allah mengerjakan dalam hidupmu, kekristenanmu akan beda, saudara. Mazmur 42 ayat 8. Saya bacakan dulu bahasa Indonesianya. Samudra raya berpanggil-panggilan, dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Saya ulang lagi, Anda perhatikan baik-baik ayat yang ke-8. Samudra raya berpanggil-panggilan, dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. King James menerjemahkan, deep called unto deep at the noise of thy water spout. Terjemahan lain berkata begini, where deep echoes to deep in the roaring cataract. Jadi begini saudara, kata deep itu memang dalam artinya, tapi arti yang kedua adalah jurang yang dalam sekali. Jadi kalimat ini sebetulnya berbunyi begini. Digambarkan ada dua buah jurang, saudara. Dan Anda tahu, jurang itu selalu memberikan gema tertentu kalau ada suara yang digemakan di dalam jurang itu. Nah, jurang yang satu ini mendapatkan gema dari air terjunnya Tuhan, thy water spout. Itu merupakan air terjun yang luar biasa, saudara. Nah, bunyi air yang memancar begitu deras itu
menggema, berecho, bergema pada satu deep. Pada satu jurang yang dalam, air terjun itu bergema. Nah, gema daripada jurang ini diterima oleh jurang yang berikutnya dan akan bergema lagi. Anda bisa ngerti? Saya ulang lagi, saudara. Ada dua jurang. Jurang yang pertama, dia terima suara dari air terjunnya Tuhan. Jurang ini adalah hidup orang Kristen yang dibongkar, yang ngerti apa yang deep di dalam ini. Hidup orang Kristen yang spiritual, yang rohani. Orang Kristen yang satu terima akan satu gema dari mata air surga, air terjunnya surga, yaitu Allah sendiri. Suara gemerciknya air, gemuruhnya air itu menggema pada jurang yang satu. Nah, gema ini keluar, ditangkap oleh jurang yang kedua, akan bergema lagi, diechokan, digemakan lagi pada jurang yang kedua. Inilah yang sebetulnya Alkitab ajarkan. Ketika saudara itu merdeka rohmu, saudara dengan mudah akan bersekutu dengan orang Kristen lain yang juga mengalami kemerdekaan roh yang sama. Saudara tidak akan pernah lagi menilai orang berdasarkan apa yang dia hanya katakan atau model bicaranya atau gayanya, tapi engkau tangkap dengan rohmu apa yang rohnya gemakan. Saudara bisa ngerti ini? Contoh begini, saudara. Waktu kami ke Toronto 2 minggu yang lalu, istri saya nggak terlalu ngerti bahasa Inggrisnya. Mungkin terlalu dalam bahasa Jermannya sehingga lupa bahasa Inggrisnya gitu. Ya memang nggak ngerti bahasa Inggrisnya. Lalu setiap kali ada seminar, terutama pagi, dia ini berkali-kali deketin saya. Pertama baik-baik, apa, pengen ngerti yang diomongkan itu apa. Nah, saya nggak pernah nanggapi. Kenapa? Kalau saya cerita ke dia, saya kehilangan beberapa kalimat. Karena orang itu ngomong terus gak diterjemahkan. Akibatnya kalau saya mulai ngomong ke istri saya, konsentrasi saya ke mimbar buyar, saya gak tahu dia ngomong apa setelah itu. Karena saya menjelaskan kepada istri saya. Lalu karena saya diamkan, dia jengkel. Nah, dia jengkel, saya ikut jengkel, saudara. Saya berkata, kalau saya jelaskan ke kamu, saya kehilangan di situ. Nanti orang semua ketawa, gua jadi blow on. Ini ketawanya kenapa? Saya nggak ngerti, saudara. Ngerti maksudnya? Jadi ini pertentangannya. Lalu saya ini berdoa, Tuhan, ini jalan keluarnya bagaimana? Ya saya kasihan, kok nggak ngerti, saya mau ceritakan, saya kehilangan. Lalu gimana jalan keluarnya? Ya paling baik gampang beli kasetnya, itu praktisnya begitu. Tapi Tuhan mengajar sesuatu yang baik sekali. Waktu saya berdoa, saya nyembah Tuhan, saudara. Tuhan berkata begini, Tuhan itu menunjukkan kepada saya betapa dia mengasihi istri saya itu luar biasa. Lalu dia berkata begini, beritahu dia, tidak usah pikirannya mengerti apa yang orang lain katakan. Kalau dia mau terima apa yang aku beri, tangkap dengan rohnya. Itu soal roh dengan roh, tangkap tanpa lewat pikiran. Lalu saya beritahu dia, ini soal roh dengan soal roh. Tapi itu bukan karena excuse saya, bukan karena alasan saya gak mau nerjemahin dia, saudara. Karena Tuhan ngajar begitu, dia langsung ngerti apa yang dimaksudkan. Dan sungguh selama beberapa hari itu dia terima begitu banyak dari Tuhan. Walaupun tidak ngerti yang diomongkan apa. Makanya beberapa teman ditanya, kamu dapat apa di Toronto? Mereka hanya bisa tertawa. Karena teachingnya, pengajarannya segala macam, tidak seluruhnya bisa ditangkap. Beberapa pengajar ngomongnya bahasa Inggris kelas tinggi. Bayangkan kalau seorang doktor, saudara, doktor teologi yang ngomong, itu kalimat-kalimatnya bukan kalimat Inggris biasa. Tidak semua bisa nangkep penuh, tidak bisa. Tetapi semua yang mampu menangkap dengan roh, dia akan terima apa yang roh beri. Deep called unto deep. Jurang yang satu menggemakan akan sumber air yang kuat dari Tuhan. Gema itu akan ditangkap oleh jurang yang lain dan akan digemakan oleh jurang yang kedua. Setiap kali kita mengizinkan Allah membongkar, membuka, open up
our life, membongkar, membuka kehidupan kita, maka roh kita akan makin merdeka, makin merdeka, makin merdeka. Begitu rohmu itu merdeka, engkau ketemu dengan orang Kristen lain yang rohnya merdeka. Engkau dengar beberapa kata, kalimat yang diucapkan orang itu, segera engkau tahu itu memberi makan rohmu, engkau tiba-tiba puasnya luar biasa. Tapi kalau orang Kristen masih melihat begini, dia sharingnya nggak bagus nih, ngantuk nih, kalimatnya begitu-begitu, membosankan. Anda sebetulnya sedang terima hal rohani lewat pikiranmu, bukan lewat rohmu. Saya bisa khotbah hal ini dalam 1 bulan dengan kalimat yang sama, tapi saudara akan tetap tidak bosan. Kenapa? Karena saudara makan dari apa yang roh saya ini berikan kepada saudara. Tapi kalau Anda makan dari kalimat-kalimat yang saya ucapkan, dari gaya saya berkhotbah, saudara dengan cepat akan bosan. Kau berkata, aku sudah pernah dengar yang itu. Tetapi kalau itu masalah roh, saudara, Anda tidak pernah bisa berkata, oh yang itu gua sudah pernah dengar. Tidak pernah bisa lagi. Karena itu antara roh dengan roh akan terima makanan gema dari apa yang berasal dari atas akan digemakan di dalam hidupmu. Itu artinya Mazmur pasal yang ke-42. Nah sekarang dari dasar ini kita bisa tahu perkataan Paulus. Coba lihat 1 Korintus pasal yang kedua. Lihat mulai ayat yang ke-12. 1 Korintus pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ya tadi saya ceritakan, kalau nggak ngerti bahasa Inggrisnya kok nangkap sesuatu, itu bodoh sekali. Nggak usah pergi, kamu kan nggak bisa bahasa Inggris. Khotbahnya apa kamu nggak tahu, kebodohan. Buat Kristen yang duniawi, yang natural, itu kebodohan seperti itu. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Terjemahan lain berbunyi begini, which thing also we speak, hal-hal yang kami bicarakan, not in words, bukan dalam kata-kata, which man's wisdom teach, yang diajarkan oleh hikmat manusia, but which the Holy Ghost teach, tapi yang diajarkan oleh Roh Kudus. Comparing spiritual things with spiritual, membandingkan, menimba, menghubungkan antara hal yang rohani dengan yang rohani. Terjemahan lain berbunyi, explaining spiritual thing to spiritual men, menjelaskan akan hal yang rohani kepada manusia rohani, bukan kepada manusia yang jiwani, tapi yang spiritual, yang berkata my heart is free, yang berkata Allah telah open up my life, Allah telah membongkar, membuka hidupku, dan orang itu berkata my heart is free, hatiku itu bebas. Orang yang spiritual, Paulus berkata explaining spiritual things to spiritual men, menjelaskan hal-hal yang rohani kepada manusia yang rohani. Dan ayat yang ke-15 dikatakan, if you have the spirit, kalau engkau memiliki roh itu, you can find out the real
value of everything. Engkau bisa menilai akan nilai yang sebenarnya dari segala sesuatu. Segala sesuatu engkau bisa lihat, engkau bisa cek, engkau bisa nilai seperti Allah menilai. But his own true value, no unspiritual man can see. Tapi orang yang rohani, nilai yang dia miliki, tidak ada orang yang tidak rohani yang mampu untuk bisa melihatnya. Saudara akan disalah mengerti orang. Engkau berkata ini berharga sekali, orang berkata itu bodoh. Nah itu persis dengan perumpamaan hal kerajaan surga. Ada orang mencari mutiara yang berharga, seorang pedagang mencari mutiara berharga. Ketika dia temukan, dia jual seluruh harta miliknya untuk mendapatkan mutiara itu. Orang duniawi berkata, itu kebodohan. Lah, lu makan apa? Kalau modalmu engkau jual semua, hartamu engkau jual semua, engkau makan apa? Tapi orang yang spiritual, dia tahu the real value of everything. Dia tahu akan nilai yang sebenarnya dari segala sesuatu, terutama yang berasal dari Allahnya. Anda bisa ngerti ini, saudara? Nah, sekali lagi saya mau katakan, kalau engkau mengizinkan Allah itu open up, membuka akan hidup kita. Lalu kita bisa berkata, my heart is free. Ketika hatimu bebas, engkau ketemu dengan orang Kristen lain yang bebas, maka gema dalam rohmu akan bergema dalam rohnya orang. Dan pada waktu itu engkau bisa berkata, explaining spiritual things to the spiritual man, kepada orang yang rohani. Engkau bisa ngomong hal rohani, beberapa kalimat saja tiba-tiba memberi makan begitu banyak kepada orang. Saudara, ini yang menarik. Banyak orang Kristen membaca buku rohani. Saya suka baca buku rohani, tapi saya juga lihat banyak orang Kristen lain mulai suka baca buku rohani. Yang saya perhatikan, sebagian besar membaca dengan knowledge-nya, dengan pikirannya. Kalau saudara membaca dengan rohmu, apa yang manusia rohani itu coba ajarkan kepada saudara. Saudara, mungkin tiba-tiba dalam satu kalimat engkau akan berhenti. Dan kalimat itu akan begitu hidup, berbicara begitu banyak. Segera engkau tutup bukunya, engkau berkata, Tuhan, hari ini engkau beri aku makan dari roh orang ini. Dari kalimat yang dia tulis, itu menjabarkan, mewakili akan kekayaan rohani yang di dalamnya. Dan tiba-tiba engkau kenyang, engkau puas sekali. Sekalipun pikiranmu tidak bisa menangkap seluruhnya, tapi beberapa kalimat itu membuat engkau begitu puas dan engkau bisa begitu kenyang. Saudara, kalau hal ini terjadi, nah apa yang kemudian jadi akibat? Kalau orang yang bebas ketemu dengan orang yang bebas. Bayangkan, kalau gereja ini diisi dengan beberapa orang yang bebas, hamba Tuhannya bebas, pemain musiknya bebas, apa yang terjadi, saudara? Lihat, 1 Korintus pasal yang ke-16, ayat yang ke-18. 1 Korintus pasal yang ke-16, ayat yang ke-18 dikatakan, karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Yang disegarkan itu rohnya. Comparing spiritual thing with spiritual. Explaining spiritual things to the spiritual man. Ketika engkau jadi orang Kristen yang rohani, yang mengalami pembongkaran dalam hidupmu, yang membuat rohmu bisa bebas, tidak lagi ada sekat yang menghalangi rohmu bebas. Engkau mengizinkan semua keadaan sekitar, semua himpitan, semua tekanan itu makin membuka akan hidupmu, membongkar hidupmu. Ketika engkau terima perkara-perkara rohani, engkau kedatangan orang yang juga rohani, rohmu akan disegarkan. Setiap kali engkau akan pasti kumpul, bersekutu dengan orang yang terbuka juga rohnya. Nah, waktu kalian kumpul, bertemu, yang keluar hal rohani dengan hal rohani, begitu selesai engkau pulang, segar rohmu.
Nah kalau begini saudara, orang Kristen akan senang yang namanya persekutuan. Bukan kebaktian rumah tangga, itu beda. Kalau rohmu tertutup, engkau boleh kebaktian berjam-jam, saudara pulang akan capek sekali. Tapi kalau rohmu terbuka, ketemu dengan orang Kristen lain yang rohnya, hidupnya dibuka Tuhan, dibongkar Tuhan. Engkau mungkin hanya bicara 2 menit, 3 menit. Ketika engkau bicara hal rohani, gema yang satu bergema kepada yang lain, engkau pulang segar rohmu. Engkau pulang dengan pewahyuan yang penuh sekali. Engkau pulang dengan berkat blessing yang luar biasa. Indah sekali saudara. Satu kalimat engkau dengar dari orang yang rohani, engkau bilang, oh iya. Langsung ya. Engkau pulang, engkau dipenuhi dengan pewahyuan Tuhan, engkau akan buka Alkitab, engkau berkata, iya, ini dia. Engkau bisa lompat-lompat, engkau bisa berkata, haleluya, aku puas dengan makanan rohani hari ini. Loh, dari kebaktian mana? Enggak. Ketemu sama teman saya. Berapa lama, berapa jam persekutuan? Enggak, cuma 3 menit, terus saya ngomong begini-begini, terus saya tangkap dengan roh saya. Bener ini firman ngajar begini. Oh, hidup kita lain, saudara. Enggak ada orang Kristen lemes, enggak ada. Yang ada orang Kristen yang saling menguatkan. Dan tidak perlu engkau berjam-jam begitu. Tapi yang dibutuhkan adalah apakah engkau mengizinkan Tuhan membongkar, open up your life. Membongkar, membuka akan hidupmu. Dan selalu dia pakai keadaan sekitar kita untuk mulai membongkar akan kehidupan kita. 2 Korintus pasal 7. Hal yang sama juga dikatakan. 2 Korintus 7 ayat yang ke-13. 2 Korintus 7 ayat 13. Sebab itulah kami menjadi terhibur. Dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersukacita oleh karena sukacita Titus. Sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Bahasa Inggrisnya refreshing his spirit. Menyegarkan kembali akan rohnya. Bukan apa yang kamu khotbahkan, apa yang kamu nyanyikan, bukan. Tapi kamu, kata Paulus, hidupmu menyegarkan rohnya. Orang yang banyak tekanan, kadang-kadang bisa capek di dalamnya, saudara. Kalau dia ketemu dengan orang Kristen lain yang merdeka, 1 atau 2 kalimat yang diucapkan orang Kristen yang merdeka ini akan memberkati hidupnya. Dan tiba-tiba rohnya segar kembali. Amen, saudara. Saya ingin ini yang menjadi pola kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya perhatikan, saudara, saya perhatikan hidup saya sendiri ya. Objektif kalau kita melihat diri sendiri. Perlu referensi dari orang lain. Tapi saya perhatikan ada kebiasaan yang berubah dari hidup saya. Sebelum saya mengizinkan Tuhan membongkar, dan sebelum saya tahu bahwa Allah itu punya kepentingan membongkar, membuka kehidupan saya. Dan selalu itu lewat semua yang di sekitar kita. Dan selalu itu tidak enak, selalu itu pahit, selalu itu tidak menyenangkan. Saya setiap kali ketemu dengan hamba Tuhan lain, saya senang bicara tentang program pelayanan. Saya suka dengan ide apalagi, dengan program, dengan kegiatan pelayanan. Tapi saya perhatikan, terakhir ini paling kentara sekali. Saya tidak peduli saya bicara dengan orang senior atau orang yang baru mulai pelayanan. Setiap saya ketemu dengan teman hamba Tuhan, saya hanya mau bicara tentang Tuhan saya. Bahkan saya tidak punya keinginan lain kecuali hanya bicara tentang Tuhan saya, saudara. Beberapa minggu yang lalu ada seorang telepon saya dari Jakarta. Dan dia minta saya berbicara nanti pada tanggal 1. Dengerin kaset saya, dan setelah itu kamu kenali Tuhanmu lebih baik lagi. Siapa lagi Pak yang bisa ngomong gitu? Oh, setan yang paling bisa ngomong gitu ya, saudara ya. Yang ngomong dirinya setan, saya bilang. Jangan cari begitu-begitu, saya bilang. Kenali Tuhan dan cintai dia lebih lagi. Ketika pembicaraan kami selesai, saya kaget.
Kalau sudah baca diulang lagi, saudara. Sampai Anda remuk benar. Dan saya jamin, bab pertama Anda selesai, langsung praktek. Bab pertama, mungkin belum selesai, saudara. Anda akan diremukkan habis. Tapi setiap kali open up, pembukaan, dibongkar hidup kita, rohmu akan keluar. Nah, sekarang kita tahu apa yang dia katakan. Filipi pasal yang kedua, ayat yang terakhir, saudara. Filipi pasal 2. Jadi karena dalam Kristus, Chris Manusama pernah nyanyi lagu ini, ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada apa, saudara? Persekutuan apa? Roh. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Apa itu persekutuan roh? Yaitu echo, gema dari jurang yang satu bergema kepada jurang yang berikutnya. Yang keluar dari roh kita memberi makan rohnya orang lain, dan itu namanya persekutuan roh. Kenapa banyak kali orang Kristen berdoa tapi tidak sehati? Watchmeni berkata, karena mereka berdoa dengan pikiran mereka masing-masing. Dan sangat tidak mungkin menyatukan dua pikiran manusia berbeda, disatukan total tidak pernah bisa. Kecuali roh dengan roh. Comparing spiritual thing with spiritual. Explaining spiritual thing to the spiritual man. Kalau Anda bisa ngerti ini, tidak lagi ada orang Kristen menggerutu sementara engkau mengalami pembongkaran Tuhan dalam hidupmu. Karena ketika engkau berkata, sebagaimana engkau open up my life, engkau akan berkata, my heart is free. Ketika engkau berkata, hatiku itu bebas, hatiku merdeka, engkau berkata, aku akan lari di jalan perintah-perintahmu. Dan kita akan jadi orang Kristen yang lari. Bukan orang Kristen yang meniti, merangkak atau berjalan, tapi kita jadi orang Kristen yang lari. Saudara, alangkah luar biasanya dan pertumbuhan spiritual rohani kita akan bergerak cepat sekali karena engkau lari di jalan perintah-perintahnya. Minggu depan kita teruskan lagi. Tapi saya berkata, saya rindu semua kita satu kali berkata, my heart is free. Hatiku itu bebas. Saya nggak tahu dengan hidup Anda masing-masing. Ada banyak hal yang menghalangi akan hati kita. Ada orang-orang di sini mungkin yang sedang dibongkar Tuhan hidupnya. Jangan minta dihentikan. Jangan. Saudara, rumah yang kalau dibongkar baru separuh, jeleknya luar biasa. Tapi kalau sudah dibongkar habis, diratakan dan dibangun kembali, itu indah sekali. Banyak orang Kristen, sorry ya saya bilang, ingin jadi orang Kristen yang ya kayak gelandangan gitu. Tidur di bawah rumah yang tanpa atap, yang dibongkar separuh, dan kita berkata, lumayanlah Tuhan pokoknya, jangan bongkar semua. Salah. Kalau atapnya sudah dibongkar, Anda kehujanan dan kepanasan. Kalau pagernya dibongkar, tikus toh sudah bisa masuk. Izinkan Allah bongkar semua. Makin kau izinkan ada sekat-sekat yang belum dibongkar, itu kecoa, kadal, apalagi kura-kura, segala macam itu bisa bersarang di dalamnya. Kalau engkau bongkar semua, diratakan dan dia bangun kembali, itu akan jadi bangunan yang indah. Dan engkau berkata, my heart is free. Dan ketika engkau bisa lari, oh luar biasa. Amen, saudara. Ayo berdiri sama-sama. Kegunaannya ketika Allah membongkar hidup kita, ya, luar biasa, luar biasa. Ya Pak, tapi ini air mata nih, nangis terus masa sekian tahun disuruh nangis terus. Ya enggak apa-apa, karena mungkin hidup itu dulu benteng pendem, saudara. Ya, benteng pendem itu bongkarnya lama. Itu di benteng pendem itu bongkarnya lama. Malah mungkin benteng anti nuklir tadinya, saudara. Itu bongkarnya lama, anti nuklir, di nuklir aja enggak hancur kok, goyang pun tidak. Makanya perlu waktu untuk Tuhan. Gitu loh saudara. Salahnya dulu bongkar bangun-bangunnya, tapi kita enggak ngerti ya saudara. Watchman ini ngajar bagus sekali, dia berkata gini, makanya bacalah bukunya. Dia berkata gini,
Ada orang Kristen, ya dengerin baik-baik. Orang Kristen yang sudah dibongkar Tuhan, itu akan punya karakter yang lembut. Sampai karakternya akan lembut sekali. Nggak ada. Orang Kristen sudah dibongkar Tuhan, jadi kasar, biayaan, cuawaan, nggak ada, saudara. Nggak ada. Akan lembut sekali. Tetapi ada orang berkata begini, Pak, tapi si A itu belum bertobat sudah lembut. Nah dengerin, dia ngajar bagus sekali. Beda antara kelembutan yang alamiah dengan kelembutan yang spiritual. Kalau kelembutanmu itu alamiah, kelembutan alamiah itu tidak bisa nurut dengan Roh Kudus. Ada orang yang halus sekali, ya. Tapi Roh Kudus berkata gini, kamu tegur si A. Wah, tidak bisa Tuhan. Nah, aku nggak biasa negur-negur orang. Aku ini orangnya halus, nggak biasa negur. Nah, itu kelembutan yang alamiah, yang manusiawi. Tidak bisa tunduk kepada Roh Kudus di dalam kita. Tapi kalau kelembutan itu muncul karena engkau dibentuk oleh Tuhanmu, oleh karena pembongkaran Tuhan dalam hidupmu, engkau suruh nemplak negur orang, engkau akan tegur orang dengan baik. Sekalipun engkau jadi orang Kristen yang lembutnya luar biasa. Amen, saudara. Ada orang Kristen yang lemah gemulai, tapi dalamnya kakunya luar biasa, saudara. Ditekuk sedikit gak bisa, kakunya, tapi halus, tapi itu alamiah. Disuruh Tuhan sesuatu gak bisa. Wah, aku gak bisa Tuhan, aku gak bisa. Gak bisa nyerah dalam hidup kita, amen. Tapi kalau Anda orang Kristen yang lembutnya karena pembentukan Tuhan, engkau akan mengikuti kemanapun Roh itu membawa akan hidup kita. Amen, saudara. Saya ingin kita berdoa supaya anugerahnya diberikan buat kita. Supaya anugerahnya diberikan buat kita. Supaya anugerahnya diberikan buat kita. Tuhan, lihat akan beberapa anak-anak-Mu yang mengalami akan pembongkaran hidup yang daripadamu. Hamba berdoa berikan kekuatan yang baru kepada mereka. Berikan kekuatan yang baru kepada mereka. Supaya sebagaimana Engkau open up our life. Ketika Engkau mulai membongkar akan hidup kami, satu kali kami akan berkata, my heart is free. Hatiku bebas Tuhan. Dan waktu hati kami bebas, roh kami merdeka. Kami berkata, aku akan lari di jalan perintah-perintah-Mu. Bukan hanya meniti, bukan merangkak, bukan juga berjalan ya Tuhan. Tapi biarkan umat-Mu ini mampu berlari di jalan perintah-perintah-Mu. Jesus. Alirkan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Alirkan kekuatan yang daripada-Mu. Alirkan kekuatan yang daripada-Mu. Hamba tidak minta supaya Engkau hentikan pekerjaan pembongkaran ini. Tapi kami semua minta Tuhan, Engkau selesaikan. Engkau selesaikan, Engkau selesaikan, Engkau selesaikan. Engkau selesaikan